Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan SAP 2000 untuk perencanaan struktur bangunan baja untuk ruang kelas setinggi 5 lantai. Ya, ini denahnya yang lantai dasar atau pondasi. Kemudian ini adalah denah pembalokan untuk lantai 1 sampai dengan lantai 4. Baik, kita mulai dengan membuka SAP-nya. Pada saat nanti Anda membuka SAP akan ada tampilan seperti ini. Kita lakukan next. Kemudian kita okekan. Ini kita besarkan saja layarnya. Nah, jangan lupa yang kita atur adalah satuan ya. Ini jangan lupa karena sering salah di sini. Jadi kita akan gunakan satuan kilogram meter. Kenapa kilogram meter? Karena dari data yang diberikan penggunaan satuan panjangnya meter, sedangkan beban-bebannya dalam kilogram. Baik, kemudian kita buka new models ya. Kemudian di sini ada 3D frames. Nah, di sini kita melihat number of stories-nya ada berapa. Kita punya 5. Kemudian tinggi lantainya, tadi kan yang lantai dasar itu 5 lantai, kemudian lantai berikut di atasnya adalah 4, sehingga karena kebanyakan adalah 4, daripada lantai yang satu itu hanya 5 meter, hanya satu buah, jadi kita buat ini 4 meter ya story height-nya. Kemudian number of base dalam arah X. Nah, number of base dalam arah X ini kita hitung dari sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 dalam arah X. Dalam arah Y-nya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 13 dan 5. Untuk yang dalam arah X, karena kebanyakan di sini jaraknya 6, nanti kita buat 6 dulu. Sedangkan yang dalam arah Y-nya ini adalah 12, kemudian 3, 12. Untuk yang selasar, untuk yang konsol ini, sebagai perlindungan terhadap selasar, kita gunakan 1,5 meter. Ya. Jadi jumlah base dalam arah X ada 13 dengan lebarnya 6. Dalam arah Y-nya tadi ada 5 dengan lebarnya adalah 12. Nah, sudah kita okekan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tentunya harus ada penyesuaian koordinat karena tadi kita menggunakan jarak antar bentang yang seragam ya. Ya. Jadi cara memperbaikinya adalah kita masuk ke define, kemudian di sini ada koordinat sistem, kemudian kita modify. Baik. Ini sekarang kita melihat ada 3 bagian, yaitu datar terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Terhadap sumbu X ini, nah saya cancel dulu ini ya untuk memperlihatkan. Nah, di sini sumbu originnya ini ada di tengah-tengah. Kita bisa mengubahnya, kita bisa ubah. Misalnya kita bisa ubah supaya ada di sini. Nah, kita bisa lakukan atau bisa ada di titik bagian kiri ya, kiri bawah. Nah, sekarang saya mau mengubah ke kiri bawah ya. Saya modify. Nah, sehingga X-nya itu 0 ya. Mulanya dari 0, kemudian kita kan punya kanopi 1,5 meter, jadi 1,5 meter. Kemudian berikutnya kita punya jarak. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini kanopi 1,5 meter. Setelah itu 4, 4, 2, 4 ya. Nah, ini tambah 4,
Jadi kita bisa mengetik begini, 1,5 ditambah 4. 1,5 ditambah 4 gitu ya. Nah, kemudian kita tambah 4 lagi, 9,5, kemudian 2 meter jadi 11,5. Setelah itu 4 meter lagi menjadi 15,5. Nah, setelah itu kan tadi ini 4 dari sini 4 2 4. Nah, jadi maksudnya ini jaraknya adalah 4 2 4, kemudian ada 1 2 3 4 5 6 7. 7. Nah, 7 kali berarti 15,5 tambah 6. 1 kali, kemudian tambah 6 lagi berarti 27,5 ya. 2 kali, kemudian 27,5 tambah 6. 3 kali 33,5 tambah 6. Jadi dari sini udah 1 2 3, sekarang yang keempat 39,5 tambah 6, kemudian 45,5 tambah 6. Kita hitung lagi udah berapa ini. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 ya, udah 6 1 2 3 4 5 6 7 kali ya. Nah, tambah satu lagi 51,5 tambah 6. Nah, kemudian setelah itu di sini ada 4 meter lagi baru 1,5. Nah, di sini kita tambah 4 meter 57,5 tambah 4. Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini kurang 1. Nah, jika kita mau menambahkan barisnya, klik di sini, kemudian edit, copy, kemudian kita simpan di sini, kemudian edit, paste. Nah, ditambah 1,5 jadi 63 ya. 63 meter. Kita cek dulu. Nah, ini kita lakukan seperti ini, glue to grid line, maksudnya supaya elemen-elemen batang dan kolomnya yang sudah terbentuk mengikuti koordinat yang baru yang sudah kita inputkan barusan. Jadi glue to grid line ya. Kemudian kita okekan. Nah, coba kita lihat dari atas. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 1,5, 4 2 4, 1 2 3 4 5 6 7, kemudian 4, kemudian 1,5. Nah, itu yang terhadap sumbu X. Sekarang kita perbaiki yang terhadap sumbu Y. Define lagi koordinat, kemudian modify ya. Nah, terhadap sumbu X-nya sekarang. Terhadap sumbu Y-nya 0, kemudian 1,5, kemudian 1,5 tambah 12 berarti 13,5, betul 13,5, kemudian ditambah 3 meter menjadi 16,5, kemudian tambah 12 meter 16,5 ditambah 12, 28,5 ditambah 1,5 untuk kanopinya sehingga menjadi 30 ya. Ini juga glue to grid line. Kemudian kita sekaligus saja untuk yang lantainya dari
bawah itu 0, kemudian 5 meter, tambah 4 meter menjadi 9, tambah 4 meter 13, tambah 4 meter 17, tambah 4 meter lagi 21. Ya. Sudah, kita okekan. Dah. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat mulai dari lantai dasar, ya. Ini adalah lantai dasar. Jika kita klik ke sini, ya, kemudian oke. Nah, ini elevasinya ada di, sebentar, ini tertutup di sini. Di sini elevasinya lah 0, berarti ini adalah lantai dasar. Ya. Kemudian jika kita naikkan, oke. Nah, ini adalah lantai dasar, ya. Nah, lantai dasar ini sebetulnya dia tidak mempunyai kanopi, sehingga kanopinya harus kita buang di sini, ya. Karena kanopi itu ada lantainya mulai dari lantai di atasnya, sehingga ini kita buang. Kemudian kita tekan del, ya. Dah. Kemudian kita coba naik ke lantai ini, saya tutup saja supaya lebih jelas. Nah, ini adalah lantai 1-nya. Kemudian saya coba naikkan. Bentar. Ya. Nah, ini adalah lantai dasar. Ini lantai atasnya. Nah, ini bisa dilihat dari sini, ya. Nilai Z-nya sampai 21. Kemudian ini dinaikkan lagi, ini menjadi lantai dasar lagi. Baik, sekarang kita lihat di sini untuk pembalokannya. Nah, karena untuk kanopinya belum ada, maka saya perlu masang balok untuk kanopi, ya. Nah, ini saya mau pasang dengan cara membuat draw frame seperti ini. Klik. Ini kita pinggirkan dulu saja supaya kelihatan lebih jelas, ya. Nah, kita ambil langsung dari sini ke sini, ya. Kemudian dari sini ke sini, lalu ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, kemudian kita berikan juga balok ke sini, balok ini. Oke, kita selesaikan dulu. Sudah selesai, ya. Nah, ini adalah untuk lantai 1 atau di atasnya lantai dasar. Nah, ini karena bentuk kursornya seperti ini, kita ubah supaya menjadi kursornya seperti biasa. Nah, seperti ini berubah. Kemudian saya naikkan, ya.
Ini kan Z-nya sama dengan 5. Saya naikkan ke lantai atasnya sehingga 9. Nah, jadi semua elemen yang di atas ada di elevasi lantai 9, kemudian saya naikkan lagi, ini ada di elevasi 13, saya buang saja. Ya. Kemudian di atasnya lagi 17, buang. Ini juga buang. Nah, sehingga nanti kita membuat datanya ada di lantai 5 saja, nanti kemudian kita copy ke atas, ya. Baik, sekarang saya akan membuat balok anak, ya. Nah, saya ingin memunculkan supaya titik-titiknya bisa nampak. Caranya adalah kita klik yang tanda check mark ini, kemudian jangan invisible, ya. Kita perlihatkan. Nah, sehingga titik-titiknya muncul. Kemudian saya ingin membagi ini, karena ini 12 meter, maka saya akan bagi supaya dibagi menjadi 4 buah, ya. Nah, ini sebelum lupa, karena tadi waktu kita membuat balok, saya clear dulu, ya. Nah, pada saat kita membuat balok ini menerus, dan itu kan tidak boleh, harus putus, ya. Jadi cara memutuskannya adalah saya ingin memutuskan di setiap titik join ini, setiap pertemuan. Maka saya pilihkan saja semua, saya pilih semua. Kemudian saya edit, kemudian edit line, kemudian divide frames. Nah, break at intersection. Nah, jadi sekarang kalau kita klik di sini dia sudah putus di setiap joinnya. Harus seperti itu, ya, jangan lupa. Nah, kemudian ini yang 12 meter ingin saya bagi 4 supaya jaraknya menjadi 3 meter. Kemudian ke edit, edit line, kemudian divide. Nah, ini divide-nya menjadi berapa buah? 12 supaya menjadi 33, jadi dibagi menjadi 4 buah. Nah, jadi sekarang sudah ada seperti ini. Kemudian saya mau membuat balok anak, sama lakukan klik seperti ini, kemudian dari ujung ke ujung. Tapi nanti kita putus seperti cara yang tadi, ya. Nah, kita ubah kursornya dengan menekan kursor ini sehingga berubah, ya. Karena kursor yang tadi itu adalah untuk membuat frame. Nah, sekarang jika kita klik di sini, dia kan menerus. Nah, tidak boleh itu. Maka kemudian kita lakukan lagi seperti ini. Kemudian edit, edit line, divide. Nah, ininya break at intersection, ya. Dah. Sehingga dia akan putus di tiap tengah-tengah ini. Baik. Itu adalah untuk yang di lantai 1, ya, atau elevasi Z sama dengan 5. Nah, sekarang sebelum kita mengcopy ini ke atas, sebaiknya profil-profilnya adalah profil-profil yang sudah terpilih, supaya pada saat kita mengcopy ke atas itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, profil yang kita pilih. Nah, tadi kita sudah punya seperti ini. Saya ambilkan dulu profil yang sudah ada di PowerPoint. Nah, saya akan menggunakan IWF, ya. IWF saya akan gunakan, IWF yang paling bawah adalah yang paling besar, yang ini, ya. Jadi yang akan saya gunakan adalah untuk lantai 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi saya akan menggunakan ini. Ya. Nah, saya mulai menyusun material properties dulu, ya. Material properties. Nah, ini ada untuk yang 4000 PSI ini adalah untuk beton, dan yang ini yang FY50 adalah untuk baja. Jadi saya copy dari yang baja ini, saya ubah aja langsung, modify. Nah,
sebelum lupa, jangan kita pada saat membuat properti dari material, ubah di sini satuannya menjadi Newton mili, ya. Newton mili, kemudian define material. Nah, ini kita buat menjadi BJ37, ya. BJ37. Kemudian di sini biarkan seperti ini, ininya 200.000 megapascal. Kemudian ininya adalah untuk BJ37 adalah 240. Di sininya 370 megapascal. Ininya juga sama 240. Ini 370 megapascal. Nah, ini udah selesai semua, kita okekan. Ya. Nah, nanti ada yang untuk betonnya, untuk pedestal. Nah, jadi di sini kita akan membuat modify. Di sininya kita menggunakan K300, ya. K300 saya ubah menjadi kilogram senti. Ini biarkan. Nah, di sininya menjadi 300 kilogram per sentimeter persegi. Itu maksud dari K300, ya. Kemudian kita okekan. Oke, jadi properti materialnya untuk baja dan beton sudah ada. Nah, sekarang tulangannya, ya. Tulangannya add new material, kemudian di sini ada rebar. Rebarnya ada dua jenis. Ada yang FY, ada yang FY-nya adalah 240 megapascal, ya. Di sininya saya ubah menjadi Newton mili. Ini jadikan 200.000, sama dengan profil untuk modulus elastisitasnya tulangan baja ini. Kemudian tegangan lelehnya di sini adalah 240. Di sininya adalah 400, di sininya 240, di sininya 400. Oh, maaf, di sininya 370, ya. Baik, dah. Jadi ini adalah untuk mutu tulangan yang diameternya kurang dari 12 mili. Nah, kemudian ini kita add copy of material karena mau membuat material dengan mutu yang 400. Nah, jadi sini FY 400 megapascal. Nya sama, di sini 400, di sini 600, 400, 600. Ya, dah. Oke, sekarang kita memasukkan section properties, ya. Frame-nya mau seperti apa? Nah, ini sudah ada frame section nomor 1 yang memang sudah disiapkan oleh sub atau defaultnya. Kita ubah sekarang, modify. Nah, kita mau menggunakan profil 600 200 11 17 WF 600 200 11 17, ya. Jadi kita masukkan di sininya adalah 600, kemudian 200, kemudian thickness-nya, ya. Jadi tebal dari flange ini pasti yang besarnya, ya, yang 17 bukan yang 11. Sedangkan webnya itu yang ini adalah 11. Kemudian lebar flange bawahnya sama 200. Kemudian thickness dari flange-nya adalah 17. Nah, ini kita jangan menggunakan warna putih, ya, supaya nanti saat backgroundnya kita ubah putih masih terlihat profil yang kita pilih. Misalnya saya menggunakan biru tua. Oke, ya. Kemudian saya mau mengambil lagi untuk yang lantai atasnya. Jadi ini saya copy, add copy of properties. Nah, sekarang mau berapa? 500 200 10 16. 500 200 10 16. Jadi ini 500 200 16, di sini 10, di sini 200, di sini 16.
Nah, warnanya jangan disamakan dengan yang tadi ya, supaya kita bisa membedakan. Misalnya jadi warna hijau. Oke. Oke. Sekarang kita copy lagi ya. Add copy of properties untuk lantai di atasnya lagi. Sekarang kita ingin menggunakan 450 200 914. WF 450 200 914 ya. Jadi di sininya adalah 450 214 9 214. Warnanya ganti lagi. Tadi sudah hijau, biru. Sekarang saya mau pilih warna yang ini. Oke kan? Oke. Jadi udah untuk lantai 1, 2, 3. Sekarang add copy lagi. Kita pakai yang WF 400 200. Nah, kita lihat 400 200 7 11. 400 200 7 11. Jadi di sini 400 200 11 7, di sini 11. Ubah lagi orange. Dah ya. Nah, sekarang untuk yang lantai 1 2 3 4 yang terakhir, sekarang yang paling atas, add copy. Di sini saya pakai WF 350 175. Nah, kita lihat dulu. 350 175 69. Titik 6 titik 9 350 175, kemudian 9 6 175 9 ya. Warnanya kita ganti, misalnya dia hijau muda. Oke. Nah, sekarang kita ingin memilih untuk balok anak ya. Nah, balok anaknya tentunya lebih kecil lagi dari ini. Saya pilih add copy of properties. Saya pakai yang WF 300 ya. WF, atau saya ambil WF yang lebih kecil lagi, yaitu 250 125 ya. 250 125. WF 250 125 58 58 250 125 8 5 125 8 ya. Kemudian saya berikan warna ini ya. Dah. Nah, sekarang kita pilih untuk ini ya. Yang warna di sini itu belum membedakan berdasarkan profil-profil yang kita pilih. Kalau ingin supaya nampak, maka kita klik di sini, kemudian jangan by object tapi by section. Jadi nanti ditunjukkan warnanya berdasarkan pemilihan penampangnya. Nah, kita okekan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang balok anak ya. Balok anak itu adalah yang ini nih. Nah, bedakan ya, pada saat kita melakukan marking dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri itu berbeda ya. Contohnya misalnya begini. Tadi saya memberikan marking dari kiri ke kanan, maka akan terpilih ini. Tapi pada saat saya begini ya. Misalnya begini. Pada saat saya memilih
dengan cara ini. Nah, ini kan yang kena marking adalah batang ini. Tapi karena tidak sampai atas, maka dia tidak akan terpilih. Yang terpilih adalah yang terkena marking seluruhnya. Jadi cuma satu buah. Ya, jadi itu bedanya dengan kiri ke kanan dengan kanan ke kiri. Sekali lagi, kalau yang dari kanan ke kiri, apapun yang kena, meskipun dia tidak utuh, maka dia akan tertandai. Ya, oke. Kita clear dulu. Jadi saya memilih dari sini, kemudian ini ada 3 balok anak kan di dalam kelasnya ini. Nah, ini jangan sekaligus begini ya. Nanti balok melintangnya akan terpilih juga. Nah, begini. Ini. Nah, coba kita tugasi yang barusan atau assign frame section. Nah, ini menggunakan profil yang paling kecil yang 250 ya. Oke. Nah, kemudian kalau nampak seperti ini, tekan aja ini yang ada tanda portal, maka dia akan hilang. Nah, jadi kita udah bisa melihat bahwa balok-balok anaknya sudah berubah ya. Ini tadi ada balok yang seharusnya tidak terpilih ini. 1 2 3 4 1 2 3. Yang ini mestinya dia tetap warnanya warna biru. Ya, tadi warna biru itu adalah untuk frame yang 600 ya. Baik, gitu. Nah, jika ingin jelas, maka backgroundnya kita ubah supaya menjadi putih. Mengubah backgroundnya di sini ada option, kemudian colors, display. Nah, di sini ada backgroundnya kita buat putih ya. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian jika ini ada angka-angka atau huruf yang tidak jelas karena warnanya hijau muda, juga kita bisa ubah dengan ke option colors, display. Nah, di sini ada teksnya kita buat warna misalnya biru atau hitam ya. Nah, jadi ini lebih jelas ya. Baik, sekarang untuk yang kolom-kolom ini ya. Kolom-kolom ini tentunya balok ini tentunya ukurannya juga tidak besar-besar karena dia hanya memikul kanopi yang 1,5 meter. Maka kita buat ukurannya supaya menjadi lebih kecil. Nah, ini ada tanda sumbu XY. Jika itu mengganggu, kita juga bisa buang dengan cara melihat ke sini view, kemudian show access-nya diklik sehingga tidak nampak lagi. Nah, untuk yang barusan balok yang sudah dipilih, saya akan tugasi juga untuk menggunakan frame 250. Ya. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Kemudian kita mau memberikan plat, ya. Nah, plat ini kita buat dengan seperti ini, define, ya. Kemudian ada section properties, area. Nah, kita mempunyai ini sifatnya kita ambil shell, ya. Ada plane, ada asymmetric solid. Ini kita pilih shell saja. Kemudian kita add new section. Nah, ini kita namakan sebagai plat lantai, ya. Plat 120 mili, ya. Nah, jadi maksudnya untuk plat lantai 1, 2, 3, 4 itu 120 mili tebalnya. Tapi untuk yang dak itu hanya 100 mili. Ya, warnanya saya pilih ini. Kemudian menggunakan beton K300 dan ini tebalnya adalah 120. Ini 120. Ya. Oke. Udah ada. Nah, sekarang untuk yang lantai atapnya tinggal kita copy. Ini kita menggunakan plat 100 mili, ya. Ininya display colornya kita ubah, kemudian tebalnya 100.
mutunya sama K300. Jadi sudah ada 2. Oke, ya. Kemudian kita sekarang mau memberikan platnya. Caranya adalah begini, kita boleh klik dengan yang tanda persegi ini tanpa titik merah, dalamnya boleh juga yang titik merah. Bedanya, kalau yang titik merah nanti satu kali klik dia sudah ada di sini. Contohnya ini yang begini ya. Nah, supaya nampak plat yang kita gambar, maka kita fill object ya. Oke. Kita perbesar dulu separuh. Nah, begini. Ya. Nah, ini adalah sebentar, saya undo dulu ya. Nah, coba saya cek dulu ini menggunakan material apa. Plat lantai yang 10 ya. Mestinya menggunakan yang 12. Oke. Kita pilih supaya dia menjadi 12 ya. Platnya. Sebentar, saya buang dulu. Atau nggak apa-apa, kita buat begini aja dulu. Nah, sebentar. Nah, untuk yang kondisi di sini, jika kita klik dengan cara ini munculnya seperti ini, maka kita ubah cara membuatnya ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini, kita pakai yang tanpa titik merah. Jadi begini, tetapi harus konsisten ya. Jika dari titik sini, jadi jangan terbalik. Ini kan kita dari sini ke sini. Nah, jangan kemudian dibalik dari sini ke sana. Nanti platnya terbalik ya. Nah, gitu. Nah, untuk yang seperti ini ya, kalau saya kecilkan begini, ini bisa kita copy ya. Ini bisa kita copy ke sini 1 2 3 4 6 7 8 ya. Ini juga sama bisa kita copy. Jadi ini bisa kita copy ke bawah ya. Jadi caranya adalah kita klik bendanya, kemudian kita edit, kemudian replicate terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu Y. Besarnya ini karena satuannya kan mili. Jadi kita buat minus 3000. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 buah. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian ini ke sana karena sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Ini bisa kita copy ke arah kanan. 6 buah tadi, edit, kemudian replicate. Nah, ini bukan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y-nya 0, terhadap sumbu X-nya adalah 6 meter ya, 6000. Tadi ada 6 buah ya. 6 buah. Nah, udah selesai. Kemudian yang ini juga bisa kita copy. Copy ke sana 1, 2, 3, 4, 5 buah. Edit, replicate, di sininya adalah 5 buah. Nah, kemudian untuk yang ini kita buat karena kelipatannya berbeda dengan yang di sini, tidak bisa kita copy ya. Sekarang saya mau membuat dulu ini. Ini yang 4 meter, 4 meter, 2 meter. Nah, untuk memindahkan seperti ini, di mouse kita itu ada roll-nya ditekan, kemudian kita geserkan. Ini 4 meter, ini 6 meter.
Udah, kita kecilkan, kemudian kita klik di sini untuk kita copy sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edit, replicate, 6 buah. Oke, ya. Nah, sekarang yang bagian di sini kita lakukan secara manual. Yang ini juga sama. Nah, ini bisa di copy yang bagian ini. Yang bagian ini juga bisa di copy. Di copy-nya berapa kali? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah. Ubah dulu kursornya ya. Nah, menjadi begini. Kemudian klik. Kemudian edit, replicate terhadap sumbu Y, yaitu minus 3000 sebanyak 8 buah. Dah ya. Nah, sekarang yang bagian ini kita lakukan secara manual. Gitu. Nah, jadi sudah selesai untuk yang lantai di elevasi 5 ya. Lantai elevasi 5 sudah selesai. Sekarang kita mau melihat dulu kolomnya ya. Melihat kolomnya. Nah, kita lihat 3 dimensi seperti ini. Ini kolom-kolomnya masih ada ya. Kita bisa juga melihat dengan cara begini. Ini kita lihat XY. Nah, ini ada XY, itu maksudnya berarti, coba saya munculkan lagi koordinatnya. Nah, ini koordinatnya. Ini koordinatnya kan tidak jelas karena warnanya adalah biru muda. Kita juga bisa ubah ke sini, colors, display, kemudian aksesnya kita ubah menjadi hitam supaya bisa lebih jelas ya. Nah, jadi jika kita lihat begini, nah ini ada XY. Pada saat kita melihat XY, ini X, ini Y, maka kita melihat denah ya dari atas. Pada saat kita melihat XZ, berarti kita melihat sumbu memanjang. Pada saat kita melihat YZ, berarti sumbu melintang. Nah, sekarang sumbu memanjang dulu ya, yaitu XZ. Nah, ini. Nah, untuk melihat dengan cara 3 dimensi, setelah kita pilih salah satu sumbu, kemudian kita klik yang kacamata ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang lantai di atasnya ini ubah dulu ya bentuk kursornya, kita ubah. Kita pilih ya yang kolom lantai 1. Kolom lantai 1 tadi kan mau menggunakan profil yang berbeda dengan kolom di bawahnya. Jadi kemudian kita assign frame section. Tadi setelah 600 yang berikutnya adalah yang 500. Jadi kita pakai 500 ya. Nah, ini ada garis-garis bantu ya. Garis bantu ini kadang-kadang mengganggu. Jadi kita bisa buang, yaitu dengan cara view, kemudian show grid-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kelihatannya warna hijau ya, yang lantai keduanya. Yang lantai berikutnya, ini kita ingin ubah menjadi profil yang lebih kecil lagi. Assign, frame section, tadi menjadi 400 ya. Nah, kita klik lagi yang ini supaya angka-angkanya hilang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Kemudian assign frame section 1, 2, 3 pakai 400 ya. Nah, kemudian yang paling atas. Nah, ini kan agak sulit ya melihat apakah ini sudah kita, karena posisinya seperti ini. Jadi kalau saya buat begini, ini bisa diubah begini ya. Nah, bisa kita miringkan begini sehingga dalam memilih kolomnya bisa lebih mudah. Nah, begitu. Kemudian kita assign
frame section, tadi pakai yang 350. Sudah. Nah, jadi ini udah selesai ya. Oke. Sekarang kita ingin mengcopy lantai yang tadi sudah kita buat ke lantai atasnya. Berarti kita melihat denah ya. Kita lihat denah. Nah, ini kan di elevasi 5 meter. Kita ubah dulu milinya menjadi meter ya. Nah, supaya kita mau memilih ini, supaya yang terpilih hanya ini dengan lantai atasnya sebentar. Oke. Nah, jadi saya akan membuat supaya joinnya tidak dilihat ya. Nah, sehingga yang ada hanyalah balok, kemudian lantainya. Nah, kemudian saya pilih ini begini, kemudian saya copy. Di copy-nya berapa kali? Di copy-nya adalah di copy-nya berapa kali? 1 lantai 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali. Nah, kita edit, kemudian replicate terhadap sumbu Z ya, 4 meter. Ininya adalah 3 kali jumlahnya ya. 4 meter. Oke. Oh, kurang 1 ya. Kurang 1, BB kita undo saja. Kemudian, nah, kalau kita mau memilih yang tadi supaya tidak usah memilih lagi, ini ada PS, Preview Selection, klik, kemudian edit, replicate, ini harusnya 4 kali. Ya. Dah, ya. Nah, sekarang plat yang warna biru, sekarang mau saya lihat 3 dimensi ya. Ini di Z5. Yang warna biru ini kan adalah untuk plat yang 10 cm atau 100 mili, itu hanya untuk atap ya. Sedangkan yang di lantai sini, lantai elevasi 5, saya pilih ya, elevasi 5, kemudian ke elevasi berikutnya, elevasi 9, kemudian elevasi berikutnya, ini adalah elevasi 13, kemudian elevasi berikutnya ini adalah elevasi 17 ya. Jadi yang sudah saya pilih barusan itu adalah mau saya ubah supaya menjadi platnya plat lantai. Jadi assign, kemudian ke area, kemudian sectionnya pilih yang ini. Nah, kita bersihkan tulisannya. Nah, ya. Jadi sekarang plat lantainya sudah sesuai ya untuk semua lantai. Nah, sekarang saya munculkan kembali ininya dan restraint-nya ingin saya perlihatkan. Restraint itu adalah tumpuan ya. Nah, sehingga sudah nampak semua seperti ini ya. Oke, kita lihat dari sini seperti ini, kita lihat dari sini seperti ini ya. Nah, sekarang ini sebetulnya kan diperlihatkannya hanya dalam bentuk garis. Sebetulnya profilnya ini mempunyai bentuk IWF. Nah, untuk melihat bentuknya, klik di yang checkmark ini, kemudian extrude view-nya ya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Kita lihat 3 dimensinya ya. Kita lihat detailnya. Nah, ini bentuknya ya. Ini bisa kita putar-putar ya untuk melihat. Nah, seperti ini. Begitu ya. Baik, kita coba berhentikan dulu ya. Karena sudah 49 menit, nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya.